Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Halifah Maulidia. Jadi saya akan memperlihatkan saya menggunakan aplikasi Stata untuk mengelola data cross section, time series, dan juga data panel. Saya akan menunjukkan cara melakukan format dan juga set data, serta melakukan uji asumsi terhadap ketiga jenis data tersebut. Yang pertama itu format dan set data. Untuk data pertama adalah data cross section. Di sini saya menggunakan data berupa data fiktif dan datanya sudah disiapkan di aplikasi Excel. Data ini yang ada di Excel kita copy, lalu kita simpan di data editor. Kita paste di data editor. Pilih treat first row as variable name supaya nama variabelnya itu bisa langsung terbaca di aplikasi Stata. Oke, seperti ini. Nah, ini anggapannya adalah data cross section. Nah, data ini akan saya set menjadi data time series supaya bisa dikelola di sistem time series. Nah, yang pertama dilakukan adalah membuat variabel baru atau generate variabel, yaitu generate karena ingin membentuk variabel tahun, jadi generate tahun. Yang sama datanya dengan variabel OBS, jadi sama dengan OBS. Lalu di sini sudah dia akan muncul variabel baru yaitu variabel tahun yang sama dengan OBS. Selanjutnya adalah sesudah di-generate kita bisa lanjut ke tahap berikutnya yaitu format. Untuk format kita klik tahun, lalu klik format, lalu pilih type of datanya itu yang annual atau years. Nah, lalu klik OK. Di sini type of datanya itu ada bermacam-macam. Ada weekly, mingguan, bulanan, kuartal, setengah tahun juga ada, tapi itu tergantung dengan data apa yang kita gunakan. Karena di sini saya menggunakan data tahunan, jadi annual atau years. Klik OK. Nah, dia sudah terformat. Kalau misalkan kita sudah tahu rumus ini juga, kita bisa langsung klik di command yaitu format %t yaitu year terus variabel tahun. Itu juga sama, dia sudah terformat. Selanjutnya adalah kita bisa lanjut ke mengaset data ini. Caranya kita pilih statistik, lalu pilih longitudinal panel data, pilih time series, lalu setup dan utilities, dan pilih declare dataset. Terus selanjutnya time variabelnya kita pilih yang tahun, dan di sini kita pilih yearly. Klik OK. Nah, dia sudah terset. Bisa juga kita klik di bagian command yaitu di set tahun yearly. Nah, setelah itu ini dia sudah selesai format dan juga set data dari data cross section. Selanjutnya kita bisa lanjut ke data berikutnya yaitu data dari data time series. Ini kita clearkan terlebih dahulu. Clear ini kita lakukan supaya kita bisa memasukkan data berikutnya yang ingin kita kelola. Jadi ulangi langkah seperti yang pertama, copy paste data yang ada di Excel. Kemudian data editor. Nah, di sini untuk data time series-nya saya menggunakan data kuartal. Makanya di sini ada Q1, Q2, Q3 dan juga Q4. Terus di sini untuk variabel OBS-nya ini dia masih belum bisa dikelola karena masih bukan variabel dalam bentuk numerik. Kalau Stata itu dia hanya bisa mengelola data yang berupa numerik. Jadi ini kita akan rubah menjadi numerik. Caranya kita generate dulu, generate kuartal sama dengan quarterly. Seperti ini. Nah, dia bisa langsung tergenerate. Atau kalau untuk menggunakan menu bisa juga itu kita gunakan kita bentuk variabel baru. Jadi dengan create change data itu kita juga bisa. Nah,
Ini dia sudah tergenerate. Kita bisa lihat di sini dia sudah ada variabel kuartalnya di sini. Tetapi karena variabel kuartalnya ini masih dalam bentuk angka, kita akan rubah karena kita inginnya dia itu menjadi sama dengan OBS, tapi dalam bentuk numerik gitu. Caranya adalah kita format datanya. Data kuartalnya kita klik, lalu pilih format, lalu pilih type of datanya karena dia data kuartal, jadi quarterly. Klik OK. Nah, di sini dia sudah muncul variabel kuartalnya sama dengan OBS-nya. Lalu selanjutnya kita bisa lanjut untuk mengakses data ini. Caranya kita pilih statistik. Lalu untuk statistik itu kita pilih type series, setup dan utilities, lalu kita pilih declare. Nah, di sini time variabelnya kita pilih kuartal, lalu di sini kita pilih yang quarterly. Kita bisa klik OK. Nah, dia sudah muncul t-setnya. Bisa juga kita langsung klik di sini t-set kuartal quarterly. Nah, sudah seperti itu. Nah, itu dia cara untuk kita melakukan format dan juga set terhadap data cross section. Nah, misalkan juga nih saya memberi contoh, misalkan data editor itu kita hapus variabel ke-11 dan juga kolom baris ke-11 dan juga ke-12. Klik data, terus drop selected data. Nah, di sini sudah hilang tadi yang nomor 11 sama 12-nya. Ini tinggal Q1, Q2, Q3 sama Q4-nya tidak ada. Nah, cara untuk memunculkannya kembali itu klik data, lalu pilih statistik, lalu pilih time series, lalu pilih setup and utilities, dan pilih yang fill in gaps. Di sini itu bebas, nanti akan muncul seperti ini. Kita bebas memilih yang for each panel atau memilih yang balancing values across panels, itu bisa saja dua-duanya. Nah, misalkan saya di sini pilih yang balancing, klik OK, lalu dia akan muncul seperti ini. Nah, jadi dia akan memunculkan variabel-variabel yang hilang. Selanjutnya clear, karena selanjutnya kita akan lanjut ke memformat dan juga mengeset data panel. Di sini clearkan terlebih dahulu. Lalu ulangi dengan memasukkan data panelnya. Untuk data panel itu ada tambahan variabel country atau daerahnya. Nah, dia akan muncul seperti ini. Untuk data country masih bukan data numerik, jadi nanti ini akan dirubah A menjadi angka 1, B menjadi angka 2, C menjadi angka 3, D menjadi angka 4, dan E menjadi angka 4, supaya data ini tuh dapat dikelola gitu. Oke, yang pertama-tama kita lakukan generate, sama generate tahun juga. Generate tahun dengan OBS. Nah, dia sudah tergenerate, sudah muncul di sini variabel tahunnya. Lalu lanjut kita akan memformat dari tahun, kita klik tahunnya, lalu klik format, pilih type of data, saya pilih annual atau years lagi karena datanya berupa data tahunan. Dia sudah terformat. Selanjutnya sebelum di set itu saya akan merubah country ini menjadi numerik seperti saya tadi bilang, yaitu A menjadi angka 1 dan seterusnya sampai E menjadi angka 5. Caranya yang pertama pilih klik command lalu tulis generate CS atau cross section sama dengan titik. Kenapa titik? Karena masih belum ada angkanya, jadi titik, enter, maka di data editornya itu dia akan muncul seperti ini.
Nah, masih berupa titik-titik karena memang belum ada angkanya. Selanjutnya, kita akan rubah titik ini menjadi angka sesuai dengan huruf country-nya. Caranya, klik di command, klik replace, lalu CS sama dengan 1 if country, misalkan country-nya adalah A. Nah, seperti ini. Maka dia akan muncul di data editor seperti ini. Semua country yang huruf A akan berubah menjadi angka 1. Maka selanjutnya bisa kita lanjutkan dengan mengganti huruf yang lainnya menjadi angka penerus seterusnya. Nah, kita bisa copy saja langsung rumus ini di sini. Masukkan di bagian command. Ganti dengan angka 2, lalu huruf B, dan seterusnya. Nah, setelah sudah semuanya, bisa cek di data editor apakah dia sudah terganti atau belum. Nah, di sini dia sudah terganti semuanya. A menjadi angka 1, B menjadi angka 2, kemudian C menjadi angka 3, D menjadi angka 4, dan juga E menjadi angka 5. Nah, sesudah dia menjadi terganti seperti ini, dia sudah bisa masuk ke tahap berikutnya, yaitu mengeset data. Untuk mengeset data, kita bisa buka menu statistik, lalu pilih, karena dia itu data panel, jadi kita pilih yang longitudinal atau panel data. Lalu kita pilih setup and utilities dan pilih declare dataset. Di sini untuk panel ID variabelnya kita pilih CS karena tadi sudah diganti CS-nya itu, dan pilih yearly. Untuk ini sebelumnya kita pilih dulu klik time variabelnya, lalu kita pilih di sini tahun dan pilih yearly, lalu kita klik OK. Nah, di sini dia sudah terset. Itulah dia cara untuk memformat dan juga mengeset data panel. Nah, sesudah melakukan format dan juga set data, berikutnya saya akan melakukan uji asumsi terhadap 3 jenis data yang sama, yaitu data cross section, time series, dan juga data panel. Sebelum kita mulai, ini simpan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya uji asumsi. Nah, kita ulangi cara yang sama. Yang pasti kita harus masukkan datanya dulu ke Stata. Ini datanya juga dari data Excel. Nah, ini ada data time series, ini data cross section, ini data time series, kemudian ini data panel. Nah, yang pertama itu data cross section. Sebenarnya datanya sama dengan data yang ada dengan sebelumnya, cuma di sini saya menambahkan 2 variabel baru, yaitu GDP dan juga Picon. Sini kita langsung saja copy, lalu masukkan ke Stata. Nah, dia akan muncul di sini. Nah, selanjutnya untuk melakukan uji asumsi, yang pertama kita lakukan adalah meregress. Kita lakukan regress dulu. Caranya kita buka statistik, lalu kita pilih linear, dan lalu kemudian kita pilih linear regression. Dependent variabelnya misalkan kita pilih kemiskinan.
dan independen variabelnya itu inflasi, GDP, dan juga P1. Lalu kita klik OK. Maka dia akan muncul hasil regresnya. Di sini ditunjukkan hasil R-square-nya berapa, kemudian nilai masing-masing variabelnya itu berapa. Terus hasil regres ini akan saya simpan dulu di the file. Jadi ini akan saya copy file. Setelah di regres, kita lakukan uji diagnostiknya, uji asumsinya. Caranya yang pertama itu kita coba cek heteronya, uji heterostetisitas. Kita pilih statistik, lalu pilih linear regression diagnostic, dan pilih specification test. Lalu untuk tes heteroskedastisitasnya itu kita pilih test for heteroskedasticity test. Klik sini. Nah, di sini test to compute itu adalah jenis-jenis untuk uji heteroskedastisitas. Ada 3, ada Birch-Pagan, ada N kali R2, dan F statistik. Kita akan coba satu-satu mulai dari Birch-Pagan. Nah, di sini dia sudah menunjukkan hasilnya. Stat-test menunjukkan bahwa HO merupakan constant variance, terus dia berhubungan signifikan dengan kemiskinan, terus ada probabilitasnya itu lebih dari 0,05 itu 0,6069, artinya tidak ada hetero. Selanjutnya bisa kita lanjutkan lagi tes heteronya, mengulangi cara yang sama dengan uji yang berbeda. Di sini kita rubah jadi N kali R2. Oke, hasilnya sama, menunjukkan bahwa lebih dari 0,05 yaitu 0,5596. Lalu kita lanjutkan lagi yang terakhir untuk uji hetero, yaitu F statistik. Nah, di sini dia juga menunjukkan hasil yang sama, yaitu 0,5835, artinya dia juga lebih dari 0,05, berarti dari 3 pengujian itu sama-sama tidak memiliki hetero. Selanjutnya adalah kita melakukan uji multikoliniaritas atau cek multikol. Caranya itu kita pilih statistik, lalu kita pilih linear model unrelated, pilih regression diagnostic, specification test. Lalu kalau untuk multikol itu kita gunakan variance inflation factors atau FIF. Langsung kita klik, lalu klik OK atau submit. Nah, di sini dia sudah menunjukkan hasil dari FIF-nya. Ya, selanjutnya bisa juga kita cek autokorelasi. Setelah hetero, multikol, kita bisa coba cek autokorelasinya dengan cara kita klik statistik, linear model, regression diagnostic, dan pilih. Nah, untuk autokorelasi itu kita bisa gunakan banyak di sini, yaitu ada Dabin-Watson, terus ada Birch juga tadi, ada ini Birch-Godfrey, terus ada test for ini ARCH. Tapi jenis-jenis pengujian ini itu hanya bisa digunakan untuk time series. Ya, kalau misalkan kita coba gunakan untuk data cross section, maka hasilnya akan error. Misalkan kita coba dengan tes yang ini, terus kita OK. Nah, dia hasilnya akan error merah seperti ini karena dia memang khusus untuk data time series. Terus misalkan coba lagi dengan yang tadi, dengan yang Birch-Godfrey, sama, dia akan error juga. Terus dengan linear model related application, misalkan yang Dabin-Watson, nah dia juga error. Makanya banyak memang kalau cross section itu tidak ada autokorelasinya karena dia memang
data-data yang tadi itu untuk khusus time series saja gitu. Jadi kalau misalkan dilakukan penghitungan pun dia akan error seperti itu. Oke, terus selanjutnya adalah kita lakukan uji. Oh, yang ini datanya kita simpan dulu di do file, data dari pengujiannya. Ini kita copy terlebih dahulu. Copy, terus kita masukkan di do file. Kita tulis di sini uji asumsi. Masukkan. Kita pilih dulu. Nah, sudah muncul. Selanjutnya kita akan lakukan regress data time series. Untuk regress data time seriesnya bisa menggunakan data dari di sini. Data yang sudah ada. Tapi kita tambahkan variabel barunya, yaitu variabel tahun. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita generate. Nah, kalau untuk generate dengan menggunakan menu, itu kita lakukan dengan cara mengklik data, lalu pilih create or change data, lalu kita pilih create new variable. Nah, di sini kita pilih kita tulis variable name-nya adalah tahun. Lanjut, untuk spesifikasinya kita pilih OBS. Nah, klik OK. Kita klik OK. Nah, di sini dia sudah tergenerate tahunnya. Bisa dilihat di data editornya. Itu dia sudah muncul variabel tahun. Terus setelah itu kita bisa bisa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu memformat datanya. Kita format dulu di data editor tadi, tahun kita format, lalu pilih annual, years karena dia data tahunan, terus OK, maka dia sudah terformat. Selanjutnya yaitu kita mengeset data ini, statistik, kemudian pilih time series, setup dan utility. Oke, dia sudah terset, tahun, yearly, deltanya 1 tahun. Kemudian berikutnya kita bisa lakukan regress. Nah, kita lakukan regress dengan cara yang sama dengan sebelumnya, itu kita statistik, lalu pilih linear model evaluated, lalu langsung saja kita klik yang linear regression. Nah, di sini contoh dulu ya. Kita pilih dependent variabelnya kemiskinan, terus kita pilih di sini inflasi. Kita hapus dulu, coba mulai dari awal. Kita pilih inflasi, terus GDP, terus background yang terakhir, lalu klik OK. Maka dia akan muncul hasil regressnya di sini, hasil probabilitasnya, terus hasil R-square-nya, dan juga adjust R-square. Error, dia juga akan menunjukkan errornya, nilai dari masing-masing variabelnya, dia akan tertera di sini. Selanjutnya, ini akan saya simpan dulu di the file, regress data time series. Ini saya copy dulu yang ini, kemudian lanjut masukkan ke do file yang tadi. Nah, dia sudah. Selanjutnya kita bisa lakukan uji asumsi. Nah, untuk uji asumsinya itu bisa lakukan dengan beberapa. Misalkan kita coba buka dulu statistiknya, terus linear model, regression diagnostic, specification test. Nah, bisa menggunakan brush
Godrej, terus Darwin-Watson juga bisa. Nah, kita coba salah satu dulu, misalkan yang Brush Godrej-nya. Kita pilih oke, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, di sini dia menunjukkan bahwa tidak ada korelasi untuk di H0. Terus nilai probabilitasnya juga. Terus selain itu bisa juga pakai menggunakan yang Darwin tadi. Watson. Nah, jadi menunjukkan hasil dari Darwin-Watson yaitu 1,68 sekian-sekian. Nah, hasil ini tuh menunjukkan bahwa dia tidak ada korelasi karena kalau dia mendekati 2, dia artinya tidak memiliki korelasi seperti itu. Nah, selanjutnya untuk mengecek multicall kita bisa menggunakan yang tadi itu PIF. Bisa buka di sini, cari PIF tadi seperti ini. Klik oke, maka dia akan menunjukkan hasil PIF dari masing-masing variabel. Oke, selanjutnya untuk tes hetero, kita bisa tes hetero dengan cara yang sama dengan sebelumnya, itu masing-masing kita tes dengan tes hetes dengan brush pagan dulu pertama. Oke, nah dia juga menunjukkan H0 constant variance, terus probabilitasnya lebih dari 0,05. Selanjutnya kita coba lagi dengan yang lain, yaitu N kali R2. Nah, muncul seperti ini, lebih dari 0,05. Terus yang terakhir yaitu tes heteros yang F statistik. Nah, dia sama juga menunjukkan hasil yang lebih dari 0,05 yaitu 0,5835. Di sini tiga-tiganya menunjukkan tidak ada hetero karena nilainya itu probabilitasnya lebih dari 0,05. Oke, itu dia cara untuk melakukan asumsi terhadap data time series. Nah, di sini untuk pengujiannya saya simpan juga di do file. Uji asumsi. Kita nah, bisa kita simpan. Selanjutnya yang terakhir yaitu melakukan uji asumsi terhadap data panel. Oke. Ini akan saya clear terlebih dahulu supaya saya bisa memasukkan data panel. Untuk data panel tetap dia ada tambahan country-nya di sini. Copy, lalu kita taruh di stata. Oke, selanjutnya data panel itu kita generate dulu tahunnya. Jadi kita mau membuat variabel baru itu tahun. Generate tahun sama dengan OBS. Nah, di data editor dia akan muncul seperti ini. Data variabel baru yaitu variabel tahun. Selanjutnya kita akan melakukan perubahan pada country-nya. Jadi country-nya itu karena memang belum numerik, kita akan membuat country menjadi numerik. Caranya itu kalau menggunakan menu, kita pilih data, lalu kita pilih create or change data, lalu pilih create new variable, dan pilih variable name-nya itu adalah CS, dan untuk create-nya pilih angka 1. Kita tulis angka 1 di sini. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, kita klik if ini, terus create, kita pilih variabelnya adalah country. Nah, kita mau merubah country. Kita klik 2 kali, akan muncul di sini, lalu kita klik OK. Lalu dia
teruskan, kita klik OK. Nah, maaf ya, saya ulangi terlebih dahulu data. Nah, ini ada kurang, itu sama dengan A. Nah, sesudah seperti ini, bisa langsung klik OK. Nah, dia sudah benar. Berarti di data editornya itu dia bisa muncul langsung seperti ini. Nah, untuk CS-nya itu untuk angka A berubah menjadi huruf 1 semuanya. Bisa kita lanjutkan untuk huruf yang lainnya. Kita coba buka data, terus ulangi hal yang sama. Seperti ini, bisa lihat di data editornya. Oh, maaf. CA. Kan dia pilih data change variable kita. Nanti dia akan kita teruskan ganti generate CS-nya menjadi 1 dan berikutnya sampai semua itu menjadi country-nya menjadi numerik. Setelah dia berganti menjadi numerik, selanjutnya kita bisa lakukan format untuk ini. Kita bisa ganti format menjadi manual lagi. Oke, nah selanjutnya ini tuh bisa kita set seperti biasa, kita statistik, lalu pilih karena dia data panel, jadi longitudinal panel data, lalu setup utilities dan pilih declare, lalu kita pilih panelnya, kita pilih yang CS. Ya, nanti dia bisa terset. Namun ini karena memang dia belum bisa tergenerate, jadi dia untuk presetnya salah. Nah, kalau misalnya nanti kalau presetnya sudah, itu kita bisa lanjut ke bagian regressnya. Untuk bagian regressnya, pilih statistik, lalu pilih longitudinal karena dia data panel, lalu pilih setup dan utilities, lalu pilih declare. Kalau untuk setelah misalkan dia sudah terset, itu kita lanjut ke uji asumsinya. Nah, untuk uji asumsinya itu kita pilih longitudinal atau panel data karena data ini merupakan data panel. Pilih yang linear models. Nah, di sini pilih linear regression, ada fixed effect, random effect. Ya, itu kita pilih. Nah, di sini dia akan muncul seperti ini untuk dependent dan juga independent variable. Nah, muncul juga model type, ada GLS, random effects, terus ada fixed effects juga. Di sini kita pilih dependent variable-nya, misalkan kan tadi kemiskinan. Terus independent variable-nya kita pilih sesuai kita yang variable kita. Pasti
Pikon, jadi ada inflasi, GDP, dan juga Pikon. Nah, lalu untuk model type-nya ini ada GLS, ada fix. Itu kita bisa pilih model apa yang akan kita gunakan. Model apa yang akan kita gunakan, misalnya kita menggunakan fix terlebih dahulu, seperti itu. Atau kita nanti akan menggunakan yang GLS. Nah, itu dia bagaimana cara menggunakan Nastata, bagaimana cara memformat, mengasah data, dan juga melakukan uji asumsi. Sekian dari saya, terima kasih.